Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Cynthia. Kali ini kita akan menginterview seseorang dari Kingdom 1945. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di samping tombol subscribe. Jadi setiap kita upload video, kalian akan dapat notifikasinya. Ya udah, jangan lupa untuk subscribe sekarang dan kita langsung ke videonya aja. Oke guys, kali ini kita sambut S Millennial. Yeay! Gila, ini kita wawancara udah mau jam 10 malam, tapi semangatnya kayak masih jam 7 pagi, ya nggak? Oke. Kita berjiwa muda guys. Dan ini thank you ya buat S Millennial mau untuk meluangkan waktu untuk diwawancara sama channel kita, Fancy Channel. Kalian jangan lupa subscribe. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Subscribe biar cepat 1000. Biar cepat dimonetisasi. Oke. Nah, kali ini sejarahnya adalah gue kenal sama Bang S Millennial ini dari game Rise of Kingdom ya. Kita main di Kingdom 1945. Bener Bang? Yo, bener. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah, sudah berapa lama Bang S ini main ROK? Saya main Rise of Kingdoms ini sekitar setahun lebih ya. Sebelumnya saya di Kingdom 1300-an. Waktu itu main, kemudian karena kesibukan pekerjaan ya, terus kemudian saya sempat vakum nih beberapa lama. Kemudian akhirnya melihat euforia di media sosial, di Facebook, ROK Indonesia gitu kan. 1945 sebentar lagi gitu kan. Terakhirnya tertarik, oh ya, udah ini ya, udah lama nggak main. Terus kemudian pada euforia ingin bikin akun Jumper di 1945, akhirnya saya juga ikut-ikutan gitu kan. Dan mengapa saya akhirnya memutuskan untuk main kembali ya, meskipun ini ya game ROK ini kan memang game yang berbeda dengan game yang lain, dalam artian gini, kalau kita main Mobile Legend, main AOF, AOV atau misal main game-game mobile dan sebagainya, itu kan kita bisa mainnya agak lebih teratur ya gitu ya waktunya. Sementara kalau game Rise of Kingdoms ini kan memang perlu effort, perlu meluangkan waktu gitu kan, dan bisa jadi sehari-hari kita akan banyak berkecimpung di game tersebut. Nah, kemudian memang ya tadi ketika euforia 1945 yang merupakan tahun kemerdekaan Republik Indonesia, teman-teman pada ingin berkontribusi besar di Kingdom tersebut, akhirnya ya saya ikut juga, pengen juga berkontribusi di 1945 agar 1945 katakanlah dikuasai oleh Indonesia, kemudian juga bisa win KVK atau Lost Kingdom. Nah, tapi sebelum main Rise of Kingdoms ini, dulu saya waktu awal itu yang game pertama kali sejenis yang saya mainkan dulu Clash of Kingdoms. COK ya. COK itu saya main sekitar tahun 2014 kalau nggak salah ya. Waktu itu saya main di Kingdom, saya lupa 70-an gitu kan. 70 atau 60-an gitu kan. Waktu itu memang gamenya memang berbeda ya dengan game Rise of Kingdoms. Kemudian setelah itu saya main Revenge of Sultan, terus kemudian main King of Avalon. Nah, Rise of Kingdoms ini memiliki karakteristik fitur-fitur yang sangat berbeda, dalam artian dia lebih kompleks, lebih lengkap gitu, dan memang contohnya ada open field-nya, ada holy set-nya gitu kan, kemudian ada zona-zonanya ada gitu kan, dan ini merupakan game yang lebih kompleks, lebih kaya fitur, ada commander-commandernya dan sebagainya, dan ini game ini merupakan game yang termasuk kayak di Google Play Store ini yang memiliki termasuk orang banyak beli bundle gitu. Banyak sultannya ya. Banyak vendor. Apa istilahnya close saya lupa, close up atau close up. Kelihatan kan di aplikasi di Google Store itu bahwa game ini banyak orang yang ini beli bundle di situ gitu. Tapi bukan di situ ya. Jadi dari situ kelihatan bahwa berarti memang game ini banyak diminati orang gitu kan. Memang kayak fitur dan sebagainya tertarik untuk main lagi. Iya, tapi beruntung lah karena game ini kan kita jadi kenal Bang. Kalau nggak kita nggak kenal. Ya, dengan game ini kita bisa, dan memang sebenarnya kalau menurut saya game ini adalah untuk kita mencari teman, untuk mencari sahabat. Istilahnya gini lah,
Memang ini game perang, tapi janganlah game perang ini meruntuhkan persahabatan pertemanan kita. Janganlah justru dengan adanya game ini justru kita bermusuhan. Nah ini kalau filosofi saya gitu. Jadi dengan game ini kita mencari teman meskipun kita misal karena berperang di dalam game, kita tetap teman. Betul, Gitu. betul. Perangnya Ya di kan? game aja, di dunia nyata tetap teman. Ya atau kalau bisa juga perang tapi jangan perangnya sambil tersenyum gitu loh, nggak usah gontok-gontokan. Ini kalau saya pribadi ya, saya lebih prinsip saya sih seperti itu sih, nggak usah lah kita bermusuhan, nah intinya gitu. Karena kalau bermusuhan buat apa main game itu kan untuk persahabatan sebenarnya gitu kan. Tapi kemarin itu pas ngejam di ke 1945 berhasil kan ya? Oh saya sekali dong, saya sebentar. Oh saya sempat di 2 kali. bukan ini sebenarnya yang pertama itu bikinnya tanggal berapa ya? Saya sebenarnya udah mundur loh, bukan tanggal 4 ya. Saya tanggal berapa ya? Saya lupa. Tanggal 7 atau berapa? Tapi agak ragu, khawatir gagal. Jadi bikin 2. Bikin 2. Meskipun akhirnya sebenarnya akun pertama saya itu telat sedikit sih, telat sehari atau 2 hari ya. Tapi emang ya akhirnya bikin 2 kali sih. Ya nggak apa-apa lah ya. Untung belum di top up Minamoto Expertise ya. Baru saya top up apa namanya yang itu supply depot. Udah penuh itu supply depotnya. Aduh, sayang ya padahal ya. Karena kan saya berpikiran kalau bikin akun jam dengan supply depot itu kan lumayan tuh, seminggu tuh paling nggak dapat resources lumayan kan. Iya. Daripada macul ya kan, nggak bisa dibawa. Itu dia. Iya sih. Terus. Tapi macul bisa dibawa kan kalau jumper? Kalau jumper bisa. Cuman kan kalau tapi ya pertama kali gue ngejam tuh ya, kan yang bikinin akun jam tuh cowok gue, bukan gue. Itu pas nyampe tuh ya, kan kita masih bubble kan. Kan lu masih TH7 kan masih bubble kan. Lu tau gak? Iya. Komentar dia pas pertama kali mendarat tuh ya, gue yang kasih tahu dia tuh, jam 12 malam tuh Kingdom 1945 buka tuh. Tau gak komentar dia pertama apa? Dia bilang gini, abisin dulu RSS-nya, dia bilang. Ntar lu yang ada dirampok orang gitu katanya. Akun jam RSS-nya banyak, dia ngomong gitu. Bilang. Emang gini kalau akun jumper itu bagusnya itu dihabisin buat itu loh, yang merchant itu, misterius merchant itu loh. Oh iya. Yang beli box. Ya, yang beli-beli, karena memang kalau kita ketahuan RSS banyak dan kita berada di kingdom yang memang suka ngerampok, habislah akun kita. Bener, apalagi kalau ada sultan-sultan lainnya ya. Ya, tapi kan memang kadang ketika kita mendarat di kingdom yang baik hati, ya aman gitu kan. Tapi kalau kita mendarat di kingdom yang agak-agak suka orang-orang ngerampok, wah itu bahaya itu. Makanya ketika kita RSS-nya dikit, lebih aman. Jadi banyak kan beli-beli di Mysterious Merchant itu gitu. Dan jangan ngehit itu questnya itu, kalau bisa jangan dihit gitu. Kecuali yang quest harian ya, yang quest yang quest di atasnya itu yang utama itu didiemin aja gitu. Diemin aja ya. Iya, seru tuh pertama kali nyampe. Lu ini ya, waktu itu ikut grup jumper ya? Ya, aku ikut grup jumper tuh. Soalnya nemu di Facebook ya. Iya. Gue ikut grup jumper, tapi nyampe sono juga masuk aliansi lain. Jadi kayak jadi anak hilang. Kalau aku tetap setia dong, cuma kan memang akhirnya setelah masuk grup jumper terus kemudian ada merger dan sebagainya gitu kan. Ya, betul. Pasti. Nanti pelan-pelan ada seleksi alam lah. Yang nggak kuat ya merger, ganti nama gitu. Tapi gimana perasaannya? Maksudnya di Kingdom 1945 itu kan mayoritas Indo ya. Bagaimana ya lu rasanya dari lu udah lama nggak main, tahu-tahu lu main di Kingdom yang super duper rame. Emang beda banget ya ini dari sisi macul perjuangan untuk mendapatkan maksudnya yang pakai yang otomatis mencari RSS itu kan kadang-kadang nggak dapet ya. Kalau pas nggak dapet ya akhirnya harus manual nyarinya, itu kan yang pertama. Terus dari sisi flag ini luar biasa loh, flagnya bener-bener rapet banget, beda dengan di Kingdom lain ya. Maksudnya banyak CF-nya gitu kan, banyak terus bener-bener rame. Dan
Dan yang ketiga juga banyaknya orang ini di satu sisi juga ada bagusnya karena kan dengan ramainya masyarakat atau warga di 1945 otomatis 1945 ini ke depan tidak akan menjadi kingdom yang sepi gitu kan biasanya kalau di kingdom lama gitu kan kalau udah berapa lama itu akhirnya kan jadi kingdomnya sepi gitu kan dan ini merupakan kelebihan dari 1945. Memang saya dulu main ini baru pertama kali saya main di kingdom yang benar-benar pure Indonesia. Kalau yang sebelum-sebelumnya campuran tuh biasanya ada Cina, ada internasional dan sebagainya gitu kan. Nah ini benar-benar pure Indonesia dan memang ada kelebihannya yaitu nyocokin waktu itu gampang, nyocokin waktu misal untuk guardian, nyocokin waktu untuk event dan sebagainya itu gampang karena kan biasanya orang Indonesia main itu di jam-jam malam ya, jam 8 malam, jam 7-an lah, mulai jam 7 rame ya. 7 ya, jam 7 malam udah mulai rame dan biasanya sampai jam 1, jam 2 terus biasanya mulai sepi pas jam kerja gitu kan, tapi kemudian rame lagi pas setelah jam kerja dan sebagainya. Dan ya ini sisi kingdom ini sisi positifnya ya banget itu kan dari sisi ramenya, dari sisi jamnya, terus dari sisi ini kingdom akan kemungkinan akan aktif terus sampai lama gitu kan. Dan memang Kingdom 1945 ini saya juga berharap bisa nanti win KVK tidak hanya di KVK season 1 tapi juga season berikutnya gitu. Amin. Karena kita di sana ya. Iya dong. Ya, kita kan harus optimis gitu kan. Tapi sadar nggak sih kalau misalnya terlalu banyak Indonesia itu ada dampaknya loh ketika sedang war. Ada dampaknya kalau misalnya jam 7 kita rame sampai jam 12 malam kan kita push maju kan. Nanti orang bule bangunnya jam 3 pagi ya, jam 3 pagi baru online. Waduh, kita bangun-bangun udah kebakaran nggak sih? Nah, makanya memang ada baiknya juga di Kingdom, meskipun ini Kingdom Indonesia, ada juga pemain dari luar negeri gitu kan. Dalam artian, kan di sini juga di 1945 ada ada pemain Amerika, ada pemain Australia, kemudian juga saya lihat juga ada beberapa dari negara ada Eropa juga dan sebagainya. Dan memang ada ya, memang satu time zone itu untuk KVK kadang ini ya, misalnya katakanlah kan biasanya juga orang paling kalau udah jam 3, jam 4, jam 5 kan juga kalau orang Indonesia kan kalau besok kerja kan ya masuk terus melek sampai nggak tidur gitu kan. Dan itu memang harus ada yang ngover time zone-nya sih memang. Betul. Iya. Soalnya dulu ada pengalaman tahu ini King sebelum yang ini yang di 1384 itu war sampai jam 4 pagi. Terus dia nggak masuk kantor. Nggak masuk kantor? Iya. Gara-gara war? Iya. Nggak bisa bangun katanya, jadi dia izin sakit. Tapi emang kelemahannya game ini gini loh, kadang bukan kelemahan ya. Misalnya kita udah ngantuk nih, aku pengen tidur lah, tiba-tiba ada war gitu kan. Jadi kayak tanggung gitu ya. Iya, tiba-tiba ada kayak saya kemarin juga gitu, kapan ya? Waktu awal-awal di 1945 gitu kan. Waktu saya dulu kemarin di mana ya, di MYM ya, kemudian ada war sama PPJ ya, sama timnya Mas Toto ya. Itu kan lagi waduh ngantuk ya, mau tidur, ada war, ya udah gue ikutan gitu kan. Nggak jadi tidur. Nggak jadi tidur. Tapi memang ya kita sebagai player di sana tuh sangat merasakan bukan cuma euforia dari sebelum ada tuh Kingdom ya, tapi sampai sekarang udah nyampai LT juga masih rame banget ya nggak sih? Iya, memang luar biasa nih ramenya, memang beda dengan Kingdom lain nih. Dan di sini juga banyak player perempuan ya. Saya perhatikan ya ada Mbak Cynthia gitu kan. Iya, yang biasanya kan soalnya kalau dibilang perempuan banyakan kan jadi-jadian, tapi ini benar-benar perempuan. Ya, karena mungkin ini ya, mungkin orang Indonesia berkumpul satu gitu kan. Sementara kalau di Kingdom lain kan biasanya mencar kan. Jarang loh aliansi Indonesia itu kuat di Kingdom lain. Maksudnya ya mungkin di Kingdom tertentu saja ya, tapi biasanya ini dan saya nggak tahu ya memang di kita
banyak apa mungkin pemain perempuan tidak begitu banyak ya, tapi dengan di adanya Kingdom 1945 jadi pada berkumpul di satu tempat gitu kan. Ya ini menurut saya sih ini ya apa bahwa sebenarnya game ini sebenarnya buat semua kalangan, sebenarnya bukan hanya buat laki-laki, bukan hanya buat, karena kan frame orang itu kan sebenarnya game perang itu game laki-laki kan, tapi sebenarnya itu game untuk semua orang juga gitu. Betul. Sama sih ya kan? Iya, benar itu. Iya kan? Kalau gua sih terpaksa main. Kenapa tuh? Karena dulu itu Bang ini agak bergema ya suaranya ya. Masa? Iya. Tuh, Coba. Suara guanya mental gitu. Oh, ini apa? Speakernya ketutupan tanganku. Sorry. Oh alah, ya. Jadi lanjut ya. Nah, lanjut. Jadi dulu itu cowok gua tuh suka main game, tiap hari main game. Terus gue suka marah-marahin dong, diajak kemana, diajak lagi di mall, diajakin masuk ke toko, malahan main game. Akhirnya gue marah-marah terus akhirnya dia ajakin main game, dia ambil handphone gue, dia downloadin sendiri, dia bikinin akun sendiri gitu. Lama-lama gue sibuk main game sendiri, dia ngomong gue cuekin. Oke. Iya sekarang sih gitu. Karena dia tahu kebanyakan kalau di game ini gue banyakan chatnya. Gitu. Sampai anak-anak tuh bisa tahu gue kalau jam-jam laparnya jam berapa gitu. Curhatnya di game. Gitu? Iya, apalagi jam subuh-subuh. Beda. Jadi kalau laki-laki kan online sampai subuh, misal mau war kan. Kalau gue online sampai subuh, gue curhat. Gitu. Oh gitu. Jadi beda ini ya, beda pendekatan ya. Beda pendekatan. Setting gitu ya. Iya, tapi yang penting kan kita main. Yang penting kita punya akun, kita login. Sampai berarti lupa ini dong, nanti lupa upgrade bangunan, latih pasukan. Untungnya sih udah 25 semua ya, untungnya. 25 apa ya? Udah bangunannya udah level 25 semua, jadi kingdomnya akun utama gua lagi OTW T5. Akun lu di 1300-an powernya berapa? Lupa, tapi aku nggak begitu fokus sih memang dulu ya. Kalau ini difokusin? Ya ini benar-benar aku fokusin, dan aku dulu tuh bukan spender sih, tapi bukan kayak sekarang ya. Males aku ngeluarin uang untuk game itu. Kalau sekarang lebih high spender. Ini baru pertama kali saya ngeluarin uang sebanyak ini untuk game. Ya karena saya pengen ini ya, karena angka 1945 itu ya. Saya tahu sih sebenarnya marketingnya Lilith sungguh luar biasa, tahu Bang. Luar biasanya gimana? Iyalah, disodorin. Tahu-tahu ada event begini, hadiahnya bagus. Tiba-tiba disodorin bundle. Apa nggak beli? Bandelnya gede-gede banget lagi satu layar. Ya nggak sih? Iya. Sekarang dia bikin update. Dapat equipment. Dibikin bundle equipment. Langsung dapat legend. Ya, nggak legend lah, tapi yang lumayan lah. Yang namanya beli kan pasti lebih bagus dari gratisan kan? Apa nggak beli? Pencet-pencet ya kan? Tahu-tahu tagihan. Nah, terus gue pengen tanya nih ya. Kemarin kan sempat kita ada ngobrol-ngobrol soal lu kan punya akun di 1945 yang udah sempat migrasi ke 1946 terus balik lagi ke 1945. Nah, itu kenapa migrasi? Di migrasinya berapa lama? Kenapa kembali? Oke. Kenapa migrasi? Jadi ceritanya gini, ini nggak ada kaitan dengan baper ya. Yang pertama ceritanya itu kan saya waktu itu officer di IDR, gitu kan. IDR itu aliansi di region 4, gitu kan. Nah, kemudian waktu itu kan ada perebutan pas 1 antara region 3 dan region 4, gitu kan. Jadi waktu itu ada awas 1 dengan IDR berebut pas, gitu kan. Nah waktu itu saya terikat waktu perebutan pas ya. Ini kita kemarin memang sepertinya belum ada komunikasi nih terkait dengan pas ini, tapi akhirnya ya berebut, kita perang di situ tuh, merebut pas. Akhirnya kita dapet tuh pasnya. Jeder gitu kan. Nah, memang kemudian entah kenapa pertempuran menjadi seru gitu kan. Yang berperang di region 3 dari seluruh kingdom ikut berperang di region 3. Nah, kemudian kan teman-teman yang di AWA, di WSO kan terus kepada migrasi itu ya, migrasi ke 1946. Nah, saya waktu itu cuma berpikir gini sih,
aduh kasihan juga ya pada migrasi aja gitu ya sebenarnya bisa sih kalau kita mau sama-sama kan juga toh ini kan perangnya perang ini ya istilahnya ya perang ya ini namanya kan memang game perang gitu kan. Iya. Dan sampai pada migrasi ya udah saya coba inilah menunjukkan solidaritas, saya juga ikutan migrasi gitu kan, juga sekalian bikin konten dong di 1946 gitu kan. Nah ya akhirnya saya juga ikut ke 1946, kemudian ya kalau saya prinsipnya gini Mbak, prinsipnya itu kita itu di sini kan mencari teman ya, mencari sahabat, bukan mencari musuh gitu. Meskipun kita berseberangan kubu misalnya katakanlah, tapi juga kita sebenarnya berteman gitu lah. Ya kalaupun nanti berperang di game ya kita berperang di game gitu kan. Tapi kan ketika yang memainkan yang memainkan yang memainkan game ini kan ini pakai HP gitu kan atau pakai laptop, yang memainkan itu ada manusia, dan manusia itu punya pikiran, punya perasaan dan sebagainya. Saya ini aja waktu itu berpikir, adalah saya juga ikutan ke 1946, maksudnya pengen berteman juga dengan teman-teman yang migrasi ke 1946. Kemudian di 1946 sekitar sebulan, kemudian sebagian ingin tetap di sana, kemudian juga saya berpikir saya pengen balik ke 1945. Kenapa? Karena 1945 memang tujuan awal kita lahirnya di 1945, dan kebetulan juga teman-teman yang di Awas 1 ada Oke Baby, ada Reckless, ada KD, ada Satsibe dan sebagainya ya, mereka juga kangen dengan 1945, ingin win KVK di 1945. Kemudian akhirnya kita kembali ke 1945, istilahnya kembali ke tanah kelahiran gitu kan, untuk kemudian memenangkan Kingdom 1945 untuk KVK season 1, season 2, season 3 dan seterusnya gitu. Jadi di 1946 nggak lama ya? Sebulan lah kan, memang setelah migrasi nggak bisa migrasi lagi kalau belum 30 hari. Oh iya betul, 30 hari. Lupa udah lama nggak migrasi. Dibatasi sistem, nggak bisa langsung tiba-tiba balik lagi, nggak bisa. Betul. Nah, yang mau gue tanya tuh ini, apa perbedaan dari lu sebelum migrasi dan sesudah migrasi di Kingdom 1945? Perbedaannya adalah dulu belum ada nama RT/RW. Oh iya. Masih IDR, TBH, Anjay, terus ada PPJ, WMA gitu kan. Kemudian setelah migrasi RT/RW, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kill event zaman dulu belum terorganisir seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada tawuran persahabatan ya saya sebutnya ya. Iya betul. Zaman dulu belum ada. Kemudian yang ketiga juga kalau saya melihat sih dari sisi, kalau menurut saya ya, dari sisi rasa bersatunya lebih kental sekarang. Karena kalau dulu itu masih dikit-dikit war gitu kan. Saya dulu juga ikutan juga. Gitu kan. Ikutan. Ya kan warnya war inilah ya, war untuk ya memang ini memang game perang kan, dan memang ya di satu sisi juga ada bagusnya juga dengan adanya war itu kan, jadi melatih kita gitu kan. Betul. Kan? Gitu. Dan tapi dari ya itu perbedaan dari sisi kepemimpinan kan sekarang udah ada King, terus ini kayak lebih merasanya tetap ini ya, maksudnya sekarang kayak lebih semua orang satu visi misi ya. Kalau dulu kan mungkin kayak ini maunya apa, itu maunya apa. Kayak sekarang yang paling berasa itu nggak sih? Menurut lu gimana? Ya, kalau dulu kan memang masih belum ada ini ya, istilahnya waktu itu kan masih region sendiri kan, masih istilahnya kayak penguasa wilayah masih sendiri-sendiri ya, kayak IDR itu di region 4 gitu kan, dia masih memikirkan region 4 itu sendiri gitu kan. Kemudian demikian juga dengan aliansi-aliansi lain yang menguasai wilayahnya. Kemudian kan akhirnya terbentuk konsil gitu kan. Sebelum adanya King kan juga konsil sudah lama berdiri tuh. Iya. Nah, kemudian juga akhirnya sekarang ada King. Nah, memang ya memang ada beda ya ketika ada satu pemimpin dengan ketika belum ada pemimpin, memang ada perbedaan. Tapi memang kalau yang saya lihat sebenarnya sejak awal juga teman di 1945 sebenarnya juga tujuannya sama, tapi memang mungkin arahnya yang agak beda gitu. Tapi kan seiring dengan waktu akhirnya bisa menyatukan perbedaan itu, kemudian satu, kemudian akhirnya
Kingnya sudah dikuasai orang Indonesia, terus mayoritas pemainnya juga Indonesia gitu kan. Kemudian juga target kita adalah win KVK dan Kingdom Imperium sebagai target jangka panjangnya. Iya betul betul. Ya, yang penting sih kan sekarang kita satu visi misi satu suara itu penting lah ya. Karena kan kemarin sebenarnya salah satu tujuannya juga gue membantu konsil untuk meng-up video klarifikasi mereka. Nah, ini termasuk pertanyaan terakhir nih ya. Bagaimana pandangan milenial ini terhadap KVK? Tadi kan kita memang goalsnya kan memang win KVK. Tapi melihat kan KVK 8 Kingdom tuh. Menurut prediksi dirimu bagaimana? Apakah 1945 tuh bisa tembus begini karena apa? Atau enggak yang paling berat lawannya siapa atau gimana? Yang jelas memang pernah ada analisis ya kekuatan antar kingdom, jadi memang Kingdom 1945 ini kingdom yang overpower dari sisi power secara total, itu yang pertama. Kemudian yang perlu menjadi perhatian juga adalah aliansi yang akan dibawa ke KVK ini tergolong banyak gitu untuk 1945, dan itu menjadi sebuah sebuah nilai plus untuk Kingdom 1945, dan kita lihat juga banyak pemain juga yang aktif di 1945 yang tentunya itu akan bisa berkontribusi banyak di KVK, itu yang poin berikutnya. Nah, tentunya untuk memenangkan KVK kita tidak bisa sendiri gitu kan. Kita memerlukan juga dukungan, memerlukan juga kerjasama dengan kingdom lain, dan itulah nanti juga peran dari diplomasi terhadap kingdom lain yang ini saya lihat sudah ada arah-arah, sudah ada pembicaraan ke situ. Seperti kalau dilihat di profilnya RW00 kan sudah ada ini ya, sekutu di KVK nantinya kingdom mana aja gitu kan. Nah, terus di satu sisi juga di Kingdom 1945 ini juga perlu kalau menurut saya nih ya penambahan dari sisi pemain yang bisa mengcover time zone selain time zone dari Indonesia itu sendiri, karena kan ya tentu time zone Indonesia kan juga ada waktunya juga kita tidur gitu kan, ada waktunya juga kita harus bekerja dan sebagainya, dan kebanyakan dari, mungkin tidak semua ya, tapi kalau saya lihat sih banyak spender besar terutama pasti di dunia nyatanya juga sibuk gitu kan, dan tentunya juga perlu di luar spender ya, kan ada spender tentu juga perlu didukung oleh teman-teman yang sehari-harinya tidak sibuk, dalam artian mungkin lebih memiliki banyak waktu, lebih luang gitu kan, dan itulah makanya kita harus saling bahu-membahu, baik itu big spender, middle spender, medium spender, slow spender, kemudian free to play, saling bahu-membahu agar KVK ini bisa kita menangkan. Semua punya peran masing-masing. Betul. Dan ini udah mulai dirancang ya dari sekarang ya, strategi-strateginya gitu ya. Nah, yang itu yang merancang di konsil saya dengar sudah merancang ya. Saya tidak ikut-ikutan sih untuk merancang itu. Cuma memang saya dengar sih, saya juga lihat di channel YouTube-nya Gamer Tua juga sudah ada strategi seperti itu. Ya, yang penting kan kita berjalan menuju goals kita ya. Yang penting itu paling penting sih ya. Soalnya kalau memperdebatkan terus kan percuma gitu ya. Jadi sebenarnya hari ini memang kalau nilai perhatikan, yang kita bahas memang seputar Kingdom 1945 gitu. Jadi supaya gue maunya topiknya mengerucut gitu. Karena kan memang kita pertama kenal di Kingdom ini gitu ya. Dan ya kita udah ngebahas soal pengalaman lu bermain ya kan. Karena jujurnya banyak banget loh yang pengen migrasi ke 1945. Jadi kita beruntung udah di dalam ya. Yang di luar banyak yang mau masuk ke 1945 gitu. Terus gimana kenapa gimana? Enggak, berarti ya ini kalau boleh kepada teman-teman yang migrasi ke 1945, ya saya ingin mengatakan bahwa 1945 ini merupakan kingdom yang prospektif untuk teman-teman pemain Indonesia maupun yang ingin memenangkan KVK gitu kan. Itu sih. Ya. Jadi kita sangat welcome ya setelah KVK kalau mereka mau masuk ke 1945. Oke. Ya, sebelum kita tutup, jadi milenial punya wejangan pesan apa untuk para pendengar? Kalau saya sih lebih ini ya yang pertama main game seperti ini nih dibawa nyantai gitu, dalam artian sebenarnya jangan, kalau saya ya
apa yang terjadi di game stay in game gitu kan, jangan sampai dibawa ke dunia nyata, karena kayak pepatah inilah apa, what happen in Rome stay in Rome, itu yang pertama. Yang kedua juga bahwa kita main game ini sebenarnya untuk mencari sahabat, mencari teman gitu kan, bukan mencari musuh. Itu yang perlu menjadi pelajaran. Dan kalaupun nanti perang benar-benar misalnya baku hantam dan sebagainya, yaitu baku hantam karena memang game ini baku hantam gitu kan. Game ini terkait dengan strategi, game ini terkait dengan politik, game ini terkait dengan perang dan sebagainya. Tapi ya tetap di dunia nyata kita teman. Tetap kalau bisa berperang sambil tersenyum, why not gitu loh. Itu kalau saya prinsipnya gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau saya pribadi sih lebih suka kalaupun nanti kita berpolitik dan sebagainya gitu kan, ya kita menjalankan politik dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan sesuai dengan hati nurani dan sebagainya. Nah, kemudian juga bagi para ini ngikut seperti tadi juga disebutkan Mbak Cynthia ya, ketika ada suatu permasalahan maka lihatlah dari dua sisi gitu kan, lihat dari dua sisi. Kemudian juga bagi teman-teman yang menjadi subscriber atau melihat dari adanya suatu permasalahan, tentunya karena kan ini dunia game ini kan dunia yang ini ya, yang beda dengan dunia nyata ya, dan memang kedewasaan kita, bagaimana cara kita melihat permasalahan itu memang menjadi ujian bagi kita sendiri, bagaimana agar dengan kita bisa menyikapi apa yang dunia game, tentunya karena kan gini, di dunia game itu kan kita anonim ya, beda dengan kita bisa anonim dalam artian gini, orang bisa tidak tahu siapa kita gitu kan, tapi dengan kita di dunia game ini bisa menyikapi seperti kali ya, berhubungan baik dengan orang lain, kemudian juga bagaimana kita bisa bersikap dengan positif dan sebagainya, itu sebenarnya merefleksikan diri kita sendiri di dunia nyata. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Benar-benar. Jadi kalau gua tangkap kesimpulannya, yang paling penting adalah hubungan baik harus selalu dijaga ya, mau dalam dunia game maupun dunia nyata. Terus itu karena itu mencerminkan jati diri kita. Itu ya yang paling penting ya, karena banyak banget sekarang cuman karena asal ketik itu bisa bikin orang down, bisa bikin orang sakit hati. Kita tuh nggak mau gitu, kita maunya mainnya fun, di dunia nyata juga fun. Nih siapa tahu bisa abis corona kelar bisa misalnya main keluar kota mana bisa ketemu ya kan, nggak ada yang tahu. Iya, terus bisa bisa jodoh. Waduh, berat itu. Jadi sahabat. Iya betul, jadi sahabat. Bisa ternyata bisa ini jadi partner bisnis gitu kan. Kita nggak pernah tahu ya, padahal kayak itu dari awal mulanya dari attitude yang baik bisa mendatangkan opportunity ke depannya. Oke guys, thank you ya sama Bang Es. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Fancy Channel dan juga Es Millennial. Nanti linknya ada di deskripsi box. Thank you ya Bang. Selamat malam. Dah. Nah guys, sekian untuk obrolan kita hari ini. Semoga obrolan kita berfaedah. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video lainnya. Dah.